kenapa saya milih Macung dulu. Oke, boleh, silakan. Jadi gini. Akuntansi Macung. Hai Macungers, kita ketemu lagi di podcast Macung Talk. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa peluang kerja yang bisa dijabanin oleh para lulusan akuntansi di Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu lulusan akuntansi Universitas Macung. Dia ini adalah angkatan pertama gitu ya dari Universitas Macung, dan yaitu orang-orang pertama yang lulus dari Universitas Macung. Kita menyapa dulu narasumber kita. Hai Pak Seprido. Pak atau Kak ya? Kak aja. Oh Kak, baik. Saya kan masih muda. Oke. Sama-sama. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol gitu tentang peluang kerja di lulusan akuntansi. Oke. Nah, sebagai latar belakang ya, Kak Seprido ini sudah bekerja selama 11 tahun di bidang operation development di sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang distribusi consumer goods gitu. Sudah 11 tahun, kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan besar ini dan mendirikan sebuah firma konsultan manajemen gitu ya. Nanti kalau misalnya mau disebut mereknya ya kita ngomong di belakang ya Kak ya. Iya. Okay. Tapi gimana kabarnya hari ini? Syukurlah hari ini luar biasa wes. UMC dahsyat ya. Dulu kalau tahun 2007 kan ajarannya gitu ya. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Tapi masih seperti itu kan ya, masih harus biasa. Sih, harus. Ya. Kak Seprido, kita langsung ngobrol-ngobrol gitu ya tentang profesi akuntansi. Sekarang ini kan zamannya AI ya. Iya. Terus ada beberapa itu saya lihat-lihat kemarin itu ternyata kayak bikin laporan keuangan apa gitu tuh bisa dikerjain sama AI gitu. Yeah. Ada beberapa yang sudah melangkah ke sana. Nah, kalau menurut Kak Seprido ini gimana? Lulusan akuntansi, karir di bidang akuntansi dengan era AI begini gimana? Oke, kalau era AI ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada beberapa kegiatan yang sifatnya clerical ya. Clerical gitu ya. Cleric ya, istilahnya yang dia ngerjakan sesuatu itu diganti oleh AI atau kita ngomong robot lah kayak gitu ya. Memang ada, tapi so far ya selama saya kerja dulu juga pernah jadi akuntan juga, ada hal-hal tertentu yang itu tidak bisa digantikan. Jadi tetap butuh orang akunting di sana. Misalnya di bidang apa tuh? Di bidang yang memang membuat laporan keuangan. Oh, tetap di laporan keuangan. Iya, ya? tetap di laporan keuangan tuh seringkali sebenarnya masih tetap butuh orang akunting, karena simpelnya gini sih. AI ya, kita anggaplah kita bikin AI nih di sebuah perusahaan. Nah, untuk membuat AI yang tepat secara akunting, kira-kira siapa yang buat? Kalau teknikalnya ya orang programming ya, tapi kalau konseptualnya ya orang akuntansi. Nah, betul. Jadi kan balik lagi, ujung-ujungnya tetap butuh orang accounting gitu. Kalau analisa segala macam mungkin kalau analisa sudah enggak terlalu ya, karena kalau analisa mungkin sudah bisa dibantu, penyajiannya sudah dibantu oleh AI. Tapi kalau secara ini ya, karena di accounting itu ada istilahnya kayak apa ya? Saya itu menyebutnya itu kayak budaya akuntansi. Jadi contoh nih, saya kasih contoh simpel ya. Ada sebuah perusahaan nih, perusahaannya satunya tentang plantation atau mungkin tanaman gitu. Yang satunya distribusi, sama-sama beli solar. Oke, sama-sama beli solar. Tapi secara pembebanan akuntansi bisa berbeda. Oke, kan, nah, iya kan. Jadi kalau mulai mikir nih. Jadi contoh nih, gambaran lebih detailnya. Kalau di plantation bisa jadi solar tuh dipakai untuk penyemaian, iya kan, untuk mesinnya, untuk mesin pompa dan sebagainya. Iya. Nah, tapi kalau di distribusi
itu dipakai untuk pengiriman. Oke. Ya kan? Ini kan dua hal yang kalau di penyemaian itu kan nanti akhirnya masuk menjadi harga. Harga jual, ya. benar. Tapi kalau di pengiriman, kalau distribusi pengiriman bukan production cost. Dia memang pengiriman sendiri kayak gitu loh. Oke, postingnya beda. Benar. Itu yang saya sih nganggapnya itu budaya akuntansi, budaya akuntansi. Nggak tahu kalau yang ilmiah sebenarnya apa, nggak tahu saya. Tapi kalau di perusahaan ya gitu ya contohnya. Betul. Ya. Jadi setidaknya memang butuh yang nyeting sih. Yang nyeting itu kan orang akunting juga kayak gitu. Jadi sebenarnya profesi akuntansi ini masih terus masih terus prospeknya masih bagus gitu ya untuk. Sangat bagus karena gini juga, yang sekarang juga saya lagi jalan itu kan ngarah ke UMKM ya. Karena saat ini kan di pemerintahan juga UMKM kan memang di-push untuk menjadi badan semua. Oke. Ya kan sampai kemarin terakhir kan ada yang namanya PT Perseorangan. Kan itu juga sebenarnya salah satu cara agar UMKM ini bisa menjadi badan, kan kayak gitu, badan usaha. Nah, otomatis ketika sudah melangkah ke badan usaha, pasti mereka membutuhkan laporan keuangan, kayak gitu. Memang sih kalau dipikir, laporan keuangan bisa nih kita beli aplikasi dan sebagainya, betul. Tetapi apakah pada waktu saat melakukan kan ini bisnis pasti berjalan ya. Nah, ketika berjalan, otomatis yang tadi saya bilang budaya accounting-nya itu juga akan terus berubah. Nah, apakah dengan yang ini terus berkembang, bisnisnya berkembang, harusnya otomatisnya juga ada kemungkinan akan berkembang. Nah, dengan aplikasi yang tadi, standar yang A tadi, apakah itu juga akan mengikuti itu? Kan juga belum tentu. Oke, tapi itu berarti membutuhkan extra effort gitu ya untuk seorang lulusan akuntansi untuk yang ya kalau di kuliah kan ya belajar dasar-dasarnya, tapi untuk mengikuti perubahan itu harus agile gitu kan, mengikuti perubahannya, beradaptasi kan. Kalau dulu di akuntansi itu belajar yang dasar gitu kan. Betul. Tapi kalau implementasinya untuk menyesuaikan budaya akuntansi itu dengan perusahaan yang beda-beda bidang kan ya butuh. Benar, makanya ya memang benar kalau bisa dibilang apakah ini ngurangin tenaga akuntansi? Iya. Tapi tidak, iya benar. Tapi tidak menghilangkan akuntansi. Makanya bisa dibilang kalau mau jadi akunting ya benar-benar jadi akunting gitu loh. Jadi akuntan gitu ya. Jadi kalau belajar accounting memang accounting gitu. Nah, karena kalau sebenarnya sekarang contoh semisal UMKM lah, kita ngomong lah UMKM ada berapa ribu di Indonesia, bahkan mungkin berapa juta kan kayak gitu, yang semuanya juga butuh accounting gitu. Anggaplah anggapnya kayak gini, mungkin di perusahaan besar tenaga clerical yang sifatnya accounting itu mungkin berkurang, tapi sekarang ada pasar UMKM yang itu juga butuh accounting juga gitu loh. Nah, itulah gunanya mungkin kalau di saya kan saya ada konsultan manajemen itu bantu ke sana kayak gitu arahnya. Oke, apalagi sekarang jadi konsultan manajemen ya, tambah UMKM yang dibantu kan juga bukan cuman dari satu bidang aja ya. Betul. Bisa dari macam-macam, bisa dari makanan, bisa produk yang non makanan gitu. Apakah perlakuannya sama, budaya akuntansinya harus diubah atau kayak gimana? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Bahkan sama-sama perusahaan yang sama di bidang yang sama itu juga bisa berbeda. Kayak gitu. Jadi dinamis lah ya. Maksudnya jadi menyesuaikan. Karena apalagi kalau di konsultan manajemen ini kan kita nggak bisa yang saklek kayak gini ya, nggak bisa. Karena seringkali budaya kerja itu sudah terbentuk. Dan kita membetulkan. Iya, karena konsultan gitu kan masuknya tidak selalu di depan, tapi bisa di tengah-tengah gitu. Yang sering kali malah di tengah-tengah. Yang tadi di belakang kita sempat ngomong ya, adanya gap antara yang namanya ideal sama yang saat ini ada. Nah, gimana menuju ideal kayak gitu. Nah, itu nanti kita bahas dari awal. Oke. Tapi gini Kak, gini, kemarin itu udah 11 tahun gitu ya berkarir di perusahaan distribusi consumer goods gitu. Bahkan tadi Kak Seprido mengatakan bahwa ini perusahaan nasional yang selalu jadi 5 besar, kinerjanya 5 besar di Indonesia untuk mendistribusikan suatu produk
dari perusahaan tertentu. Oke. 11 tahun di sana udah enak dong. Ya ini pasti banyak enaknya. Karena Iya. kalau nggak banyak enaknya nggak mungkin 11 tahun Nggak bertahan. mungkin 11 Iya. tahun. Oke. Ya, 17 tahun gimana? Ya, iya. Iya. Jadi pasti lebih banyak enaknya. Karena kalau nggak banyak enaknya pasti nggak mungkin bertahan begitu lama kayak gitu. Nah, tapi kenapa kok why gitu ya? Kenapa dari yang enak itu terus mencobai diri sendiri gitu? Kenapa? Jadi kan hitungannya Kak Seprido ini berwirausaha kan? Oke. Oke, Why? kenapanya Apa yang itu sebenarnya gini latar sih. belakangi? Jadi balik lagi, kenapa saya milih Macung dulu? Oke, boleh, silakan. Jadi gini, Akuntansi Macung. jadi kenapa sih saya pilih Macung? Jadi memang dari SMA saya tuh suka bisnis. Oke, bukan dari SMA swasta ya? Dari SMA negeri ya? Iya, Yes, oke. salah satu SMA negeri di Malang. Yang ya lumayan terkenal. Oke, jadi dari SMA itu emang suka sesuatu hal yang berbau bisnis gitu. Juga waktu SMA itu sempat ngikut kewirausahaan kayak gitu. Nah itu seneng gitu. Cuman memang di keluarga saya ini tidak ada yang punya background bisnis. Oke. Ibu saya guru, bapak saya seniman ya. Jadi Seniman juga kan Kak Seprido ini. iya, tapi kan sudah setengah sebenarnya. Oke. Enggak, karena beda. Kalau bapak saya mungkin melihat bisa langsung menirukan. Kalau saya harus belajar mungkin 10 kali baru bisa. Oke. Ya, jadi beda sih, beda, Oke. tetap beda. Iya. Jadi waktu itu emang suka bisnis. Jadi pada waktu itu ini sedikit ini ya Flashback. cerita flashback gitu. Nggak apa-apa. Jadi pada waktu itu saya itu sebenarnya mau ambil kehutanan waktu itu. And Kehutanan. muka saya langsung berubah. Ya, saya mau ambil kehutanan gitu. Mau ngapain ya? Karena waktu itu di kehutanan itu emang prospeknya bagus gitu. Gitu. Nah setelah itu, kehutanan waktu itu dari suggest-nya dari saudara, ya itu di Bandung, di Bogor ya waktu itu yang bagus gitu. Terus saya, kebetulan saya ini anak tunggal kan, orang tua, wah jauh gitu kan. Oke, fine. Iya. Oke, fine. Jadi saya mesti di Malang nih gitu kan, di Malang. Oke, di Malang. Nah, di Malang waktu itu ada beberapa pilihan, memang ada beberapa pilihan. Terus waktu itu saya mikir ketika itu kan juga pertama kali ya Macung buka. Waktu itu pertama kali Macung Ini buka. adalah orang yang beriman gitu. Jadi waktu itu ngelihat profilnya kok ya bisa dibilang kan hampir semua pendirinya pengusaha ya kayak gitu. Mungkin saya mikirnya sih gini, saya tahu keterbatasan saya bahwa di keluarga saya nggak ada yang ngajarin saya bisnis. Dan secara culture di family juga nggak ada yang istilahnya bisnis. Otomatis benar-benar nol kan. Bahkan mungkin kalau dibandingin sama teman-teman di Macung, saya minus kalau ngomongin kewirausahaan kan gitu. Karena mereka sudah beberapa kan memang sudah dari keluarga bisnis. Otomatis pola berpikir, budaya sehari-hari juga akan beda gitu. Nah waktu itu lihat profilnya, wah kok kayaknya menarik ya, ini emang benar-benar ngajarin bisnis nih gitu kan. Dan waktu itu juga sebenarnya nggak kepikir juga sih, tapi saat ini baru iya ya ternyata ketika saya udah milih Macung gitu ya, waktu itu aku milih Macung, di situ juga ternyata circle-nya itu memang teman-teman yang kebanyakan background-nya juga dari bisnis keluarganya. Nah itu juga akhirnya juga ini ya maksudnya ngefek ke saya kan, maksudnya teman-teman cara mereka berpikir, sudut pandang mereka itu secara nggak langsung itu berpengaruh. Kayak gitu. Nah makanya waktu itu ketika saya keluar pun buat saya nggak salah gitu loh. Saya nggak salah milih karena mungkin secara akademik ya buat saya waktu itu juga spesial sih. Maksudnya saya dapat semuanya. Tapi yang paling banyak saya dapat adalah budaya. Budayanya tadi sama teman-teman ya? Iya sama teman-teman, dan di kampus sendiri kan juga memang memberikan ruang di mana kita itu bertumbuh memang ke arah sana gitu loh. Memang pertumbuhan kita itu pertumbuhan memang ke arah entrepreneurship ke situ. Jadi itu memang cita-cita dari dulu. Jadi waktu itu terus kemarin
momennya itu gini sih mikirnya, kalau kayak gini, kalau saya nggak sekarang kapan lagi gitu. Oke. Dan memang 11 tahun juga saya mempertimbangkan keluarga ya, orang tua sudah 60 ke atas. Sudah Nah, jadi kan memang apalagi saya anak tunggal, ya kan, anak tunggal, jadi memang seharusnya buat saya ya, buat saya seharusnya saya emang harus dekat dengan orang tua dulu, orang tua. Terus juga mikirnya semakin saya tunda, oke lah mungkin kalau saya di sana sampai pensiun oke. Tapi ketika saya pensiun kan pasti saya balik juga butuh untuk usaha nih, untuk mendapatkan income. Jika saya berlari di saat umur 55 tahun, kayaknya itu saya akan secara tenaga pun saya sudah tidak bisa. Nah, bener. Itu juga sih saya mikirnya di situ juga. Makanya ya udah keluar zona nyaman. Wow. Kok saya itu tidak banyak melihat orang-orang yang kayak Kak Seprido ini, baik ketika dulu memilih Macung maupun memilih untuk keluar dari zona nyaman, bekerja di perusahaan yang besar, jadi pengusaha. Nah, kita balik dulu deh. Dulu waktu memilih Macung, mikirnya apa Kak? Maksudnya oke, kalau misalnya mau ngomongin kewirausahaan itu di kampus lain juga ada dong, gitu. Terus kenapa? Ya itu kita kampus baru kan, waktu itu belum punya track record. Apa yang ada di pikiran kakak gitu? Dan kenapa kok akuntansi? Apakah emang dari dulu suka akuntansi atau ya kalau misalnya mau jadi entrepreneur? Kenapa nggak manajemen? Kenapa harus akuntansi? Terus apa lagi ya? Saya tadi mau tanya. Nah itu, kalau kakak kan backgroundnya di sekolah negeri ya, yang saya yakin juga diarahkannya pasti ke perguruan tinggi negeri. Betul sekali. Karena waktu itu saya juga ditanyain kenapa aku ke sana gitu kan. Iya, apa yang membuat kakak itu saya yakin ya gitu kalau mau ke Macung gitu. Oke, jadi pertama sih waktu itu sama sih pertanyaannya, waktu itu yang nanya saya guru kimia karena saya termasuk deket juga sih dan anak IPA dulu. Iya. Apalagi anak IPA, ngapain masuk akuntansi tuh ngapain? Itu saya ditanyain ngapain kamu belajar kimia selama 3 tahun gitu. Kalau ujungnya ke akuntansi gitu kan. Jadi pertama sih kalau untuk Macungnya sendiri yang membuat saya tertarik sih pertama itu memang profil pendiri ya waktu itu. Profil pendirinya di mana hampir semua pendirinya kan juga ini ya, buat saya sih itu nasional internasional ya, kayak gitu kan. Nasional internasional sebagai seorang businessman atau businesswoman gitu loh. Nah, terus habis itu saya sih mikirnya juga otomatis mereka akan membuat sekolah di mana akan belajar seperti layaknya mereka belajar kayak gitu. Ya mungkin hanya saja beda generasi aja sih, kayak gitu aja. Saya mikirnya sih gitu waktu itu. Terus kenapa kok akuntansi, kenapa kok nggak manajemen dan sebagainya? Awalnya sih saya sebenarnya tertarik ke manajemen karena kan memang pinginnya bisnis. Tapi saya kan posisinya nih dari nol. Posisinya dari nol, saya nggak ngerti dunia bisnis ya, orang tua juga nggak ada yang bisnis. Nah, terus yang pertama sih saya mikirnya manajemen, ending dari manajemen itu pasti laporan. Nah, laporannya pasti hubungannya dengan keuangan. Saya sih mikirnya gitu dulu. Jauh akhir-akhirnya ke situ gitu kan. Iya, ujung-ujungnya ke sana nih gitu kan. Kalaupun saya jadi bos, berarti saya harus ngerti dong. Nah, dan saya itu orang yang harus ngerjain dulu baru paham. Jadi kenal diri sendiri dulu gitu ya. Baru Dan dengan gitu kan mikir saya kalaupun semisal ada orang yang kok gini, itu kan udah paham nih gitu. Itu sih makanya ambilnya akuntansi waktu itu. Nah, kerjanya juga di perusahaannya salah satu pendiri ya. Betul, 2 kali. Yang pertama itu saya jadi akunting juga di pendiri, yang kedua di development ya, operation development itu tadi di pendiri gitu ya. Oke. Nah,
Tadi kan Kak Seprido kan dari perusahaan besar, terus abis itu sekarang punya perusahaan sendiri gitu ya, punya usaha sendiri. Nah, kira-kira tantangannya apa sih Kak Seprido dari yang kalau di perusahaan kayak gimana tantangannya? Terus sekarang di usahanya sendiri tantangannya apa? Pasti beda-beda kan ya? Iya, kalau usaha pasti beda. Kalau di tantangan menjadi karyawan itu juga beda. Selain gajinya yang besar. Iya. Oke, kalau tantangan pertama ya, saya pertama kerja itu kan jadi accounting ya. Nah, tantangan kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengenyam pendidikan yang memang benar-benar akunting sebelum di Majung. Nah, sedangkan S1 itu kan memang arahnya itu konseptual. Kalau saya bilang kan gitu ya. Nah, jadi lebih banyak analisa dan sebagainya. Saya bisa jurnal gitu. Tapi tidak pinter. Ya, jadi saya tidak pinter. Jadi kalau dibilang di accounting itu saya itu salah satu orang yang sebenarnya nggak begitu suka. Gitu loh. Saya nggak begitu suka dengan. Tapi survive lulus 4 tahun. Iya. Saya nggak begitu suka karena kan sebenarnya basicnya sukanya bisnis. Bukan suka accounting kan gitu. Ya akhirnya effort sih emang. Makanya saya sendiri sampai sekarang juga teman-teman, Duk kamu itu emang ini ya, emang jagonya di finance accounting gitu. Mosok sih. Ya. Sampai sekarang kadang masih seperti itu karena emang sebenarnya dan dasar karakter saya itu bukan karakter yang emang detailing ya, detailing. Jadi tantangan saya sebenarnya saya memusuhi diri saya sendiri. Karena menaklukkan diri sendiri. Iya, saya musuhi saya karena saya sebenarnya kan orangnya yang lebih punya kecenderungan kayak suka ngobrol yang istilahnya kalau orang bilang kalau bahasanya apa ya, sanguin ya gitu. Orang sanguin kan kelemahannya di detailing kan sebenarnya. Sedangkan di accounting itu kan harus detailing, bukan sanguinnya yang ditonjolin, malah melankolisnya kan. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah harus dipaksa. Mungkin saya ya kalau semisal orang yang memang dasarnya udah melankolis belajar accounting mungkin 1 kali belajar sudah paham dan detail, saya harus mungkin butuh effort 3-4 kali sampai 5 kali gitu loh untuk mengulang kayak gitu loh. Ya itu tantangannya di sana memang. Jadi ya emang nggak zona nyaman juga gitu loh pada waktu awal pertama kali kerja, apalagi pertama kali kerja udah langsung jadi accounting gitu loh. Itu udah effort banget sih. Karena jadi hampir setiap bulan pasti dipanggil. Dipanggil guru BK. Iya. Dipanggil, "Do, ini kenapa gini?" Oke, tapi itu buat saya benar-benar ini sih ya. Belajar sih karena bukan berarti saya waktu dipanggil juga aduh kok gini sih, enggak, tapi karena ya ini emang kelemahan saya jadi saya harus berbenah gitu untuk bisa gitu. Itu yang saya dapat sih ya, dan tantangan terbesarnya di sana. Kalau yang di operation development? Kalau yang di operation development itu sebenarnya apa? Gambaran kerjanya ngapain aja itu? Operation development mungkin kalau yang kita di perkuliahan mungkin kayak sistem informasi ya. Sistem informasi. Jadi saya penjembatan antara manajemen dengan IT dan operasional. Jadi harus ngapain? Jadi background ilmunya saya mesti paham accounting, mesti paham tax, mesti paham operasional, manajemen operasional, mesti paham IT. Karena arahnya pengembangan operasional dan aplikasi. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau tugasnya bikin SOP gitu. Simpelnya gitu ya, simpelnya tapi gitu. Tapi itu kan SOP harus tahu, benar-benar harus apa namanya? Harus paham dan sangat mengerti gitu ya alur kerja. Betul. Dan gitu itu dituntut detailing juga karena ya namanya perusahaan nasional ya. Yang jalan lagi. Yang berjalan itu kan juga
ribuan orang di sana. Jadi kalau saya missing itu ya ngeri gitu loh. Bisa-bisa orang di Indonesia nggak bisa keramas. Karena produknya hilang dari pasaran. Ya itu makanya juga itu juga tuntutan detailing, terus juga tuntutan awareness terhadap setiap divisi. Jadi karena kan ketika kita membuat sebuah sistem itu kan juga ada banyak hal yang harus kita pikirkan, kayak mulai legalitasnya gimana ketika nanti ke eksternal, terus nanti secara perpajakannya akan seperti apa, nanti pengakuan accountingnya seperti apa, pengaruhnya ke cash flow finance seperti apa, terus pengerjaan di IT-nya itu susah atau enggak, operasionalnya dengan SDM yang ada bisa enggak, kayak gitu. Itu jadi, yang harus dipikirin semua. Iya. Jadi nggak cuman ngomongin akuntansi, ternyata nanti kalau udah di dunia kerja, kalau misalnya sampai di perusahaan consumer good gini, berarti ya kan memang akuntansinya tetap dipakai, tapi harus juga menguasai bidang-bidang lain. Betul. Jadi memang harus bertumbuh. Kalau kita cuman ngomongin, cuman aku bisanya akunting bikin laporan keuangan, ya sudah tadi, Anda akan terseleksi oleh robot. Oke. Yeah, itu nanti that's the reality gitu. Editor nanti ini tolong ini pernyataan ini di highlight ya itu that's the reality gitu loh. Jadi kalau Anda cuma sebatas accounting, cuma paham bikin laporan keuangan, ya nanti Anda akan terseleksi oleh alam gitu loh, karena memang secara perkembangan itu akan digantikan oleh robot gitu loh. Makanya ya mau nggak mau juga harus growth gitu loh. Nah accounting, nanti ketika masuk accounting ya sebenarnya growth-nya akan seperti apa ya, itu sebenarnya menyesuaikan ya. Jadi ketika Anda masuk ke dalam dunia kerja, nanti Anda akan Anda dituntut untuk paham kira-kira saya akan bertumbuhnya di mana. Kayak gitu. Jadi, nah berarti kan harus tahu dulu tuh maunya apa. Benar. Jadi memang saya mesti ngapain, arahnya nanti akan kemana, kayak gitu. Itu memang harus juga dipikirkan ya. Kalau dari pengalamannya Kak Seprido itu, saya mau ngapain itu dipikir mulai umur berapa? Oke, kalau saya mau ngapain, jadi pada waktu SMA saya udah saya jelasin, saya pengen jadi businessman. Pada waktu kuliah, saya mikir saya paham saya lemah di dalam membuat laporan keuangan. Saya waktu itu udah kecetus kepikir saya harus kerja jadi akunting. Oke. Karena dengan saya jadi akunting, saya akan menurunkan kelemahan saya. Wow. Karena kan harus dipaksa memang. Nggak banyak loh orang yang mau memaksa dirinya sendiri. Kalau katanya Kak Seprido tadi off cam ya, memusuhi diri sendiri. Iya. Jadi memang waktu itu saya mikir saya harus jadi accounting dulu nih. Nah habis itu sebenarnya waktu itu saya sempat tertarik di dunia audit. Audit. Nah cuman pada waktu berjalannya pada waktu saya jadi accounting, nah kebetulan pekerjaan saya di accounting itu dulu sering ke lapangan juga. Oke. Jadi accounting juga bisa pergi ke lapangan. Iya, bahkan memang semestinya paham lapangan. Oke. Karena bisnis proses itu baru kita paham ketika kita benar-benar melihat gitu. Nah ini menarik ya, soalnya kan persepsi orang bekerja akuntansi itu di meja meja kantor aja. Iya, nggak kemana-mana. Nggak selalu. Malah harus ke lapangan ya. Kalau perlu sih gitu, karena anggapnya gini lah, kita bikin jurnal lah, sesimpel input jurnal aja. Ketika ada biaya kan kita harus paham ini biaya apa, atas apa, pekerjaan apa. Oke. Kan gitu. Iya. Jadi kan kita harus ngerti juga nih uang yang keluar, lah uang which is 100.000 gitu ya. Dimana omset kita 1M gitu ya. Tapi kan 100.000 ini untuk apa? Anggaplah misal 100.000 untuk apa, untuk beli makanan buat apa kan gitu. Padahal perusahaannya nggak berhubungan dengan makanan kan kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya, kok ada biaya segini kok kayaknya di lapangan harusnya tidak sekecil ini ya? Yes, betul.
Betul, gitu. betul. Oke. Harusnya Jadi butuhnya lebih banyak dari ini nih harusnya kita kalau mau hasilnya benar. bagus. Atau beli sesuatu loh, ini kan kayaknya nggak ada hubungan dengan ini ya, alur pekerjaan kita ya. Ini buat apa ya? Kayak gitu-gitu. Nah makanya Oke. mesti paham di lapangan Harus juga. paham lapangan ya, orang akuntansi harus paham lapangan. Iya, Oke, itu. siap. Itu terus dalam berkembangnya kebetulan saya SMA itu suka programming. Jadi sempet dulu belajar IT ya. Nah, pada pekerjaan yang kedua itu memang penawarannya ke saya itu waktu itu saya sebenarnya ditawarin di accounting, operation development atau audit. Nah, terus saya milihnya di operation development karena karena saya punya background juga pernah bikin aplikasi gitu kan. Jadi wah kayaknya ini nih maksudnya nyambung lah ya sama kesukaan saya di SMA, terus dengan background saya accounting sebelumnya, oke lah nyambung. Nah di situ ketika membuat sebuah sistem, akhirnya juga paham juga sistem itu ternyata kita butuh belajar yang namanya mungkin nggak profesional tentang legal, tapi kita mesti paham legalitas. Terus kita mesti paham, ternyata ini ngefeknya ke pajak. Ya walaupun mungkin sekarang pajak itu salah satu bagian dari turunannya accounting ya. Tapi kalau sudah di perusahaan yang besar, pajak ya pajak. Ya memang itu dalam satu payung, tapi kan secara perjalanannya pajak, finance, accounting gitu. Rumahnya sendiri. Betul, ada rumahnya sendiri. Sedangkan saya ketika saya di operation development kan saya mesti tahu semua rumah itu. Karena kerjaannya bikin bisnis proses itu tadi ya. Iya, contoh simpel kemarin ada satu contoh lah, kita bikin invoice gitu ya, cetakan invoice gitu aja. Itu sudah berhubungan dengan legal. Karena kan dengan orang ada eksternal. faktur pajaknya juga. Sama pajak. Nah, karena ada faktur pajak. Terus ada accounting, settingan laporannya gimana, account-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus dari IT-nya. Dengan model seperti ini, secara IT-nya susah nggak sih? Secara logika masuk nggak sih? Kayak gitu. Terus habis itu dari segi operasional, dengan tampilan seperti ini orang operasional paham nggak sih? Gampang dimengerti nggak sih? Toko lebih cepat paham nggak sih? Kayak gitu. Nah, hal semacam itu yang kita mungkin alah kan cuma invoice gitu ya. Tapi pikirannya sampai ke sana gitu loh. Kerumitan yang terjadi di balik sebuah botol shampoo yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu ternyata. Iya, jadi kerumitan bikin kayak sebatas kalau di toko-toko kita beli shampoo gitu ya, ada tek krek gitu kan. Invoice itu juga ada banyak hal yang itu dipertimbangkan kayak gitu. Dan itu kan menyangkut semua rumah kayak gitu. Nah, dari sanalah otomatis kan dengan begitu ternyata saya butuh loh belajar ini, ternyata saya butuh loh belajar ini. Ya disitulah kita juga akan berkembang kayak gitu. Jadi jangan dibatasin lah ya. Aku accounting ya taunya accounting, jangan. Nanti Anda diganti robot. Ya, tapi kalau dia mau diganti robot ya nggak apa-apa toh. Bagi perusahaan sih nggak apa-apa ya. Tergantung kalau dia maunya gitu ya biarin aja. Tapi kalau saya yakin yang semua nggak pengen ya digantiin robot ya, makanya harus menantang diri, mengalahkan diri sendiri untuk memusuhi diri sendiri untuk kenal begitu bidang-bidang lain juga. Iya, betul. Ya beberapa waktu yang lalu kita juga ada ini sih soalnya, ada pembicaraan mengenai jadi spesialis atau jadi generalis. Oke, ya itu kan kayaknya masuk juga ya. Kalau waktu itu sih pembicaranya ngomong jadi generalis dulu, harus tahu banyak hal gitu. Dan baru nanti kalau tahu banyak hal pilih jadi spesialis gitu. Iya. Betul. Ini jadi rupanya dikuatkan juga sama Kak Seprido ya, walaupun akuntansi tapi harus tahu semuanya. Betul. Jadi memang spesialisasi tetap ada, tapi kita harus paham semua. Oke, baik. Ada pertanyaan apa tadi? Kalau jadi kalau buka usaha sendiri. Tantangannya bedanya apa gitu? Yang paling berbeda adalah kalau kita jadi karyawan kita nggak mikir bulan depan makan.
Benar. Bulan Oke. bulan Oh, depan jadi kan kasih iya. terima kasih itu biar dipikir sama pimpinannya. Kalau jadi pengusaha itu pasti udah bukan mikir kita makan apa, tapi nanti karyawan saya Karyawan mikir makan makan apa, apa. kayak itu gajian mereka seperti apa. Itu Iya, yang iya. itu yang sangat berbeda sudah ya kalau dari dari ini ya karyawan lah ya. Itu sih beda banget. Nah, terus habis itu kalau yang beda lagi mungkin awal ya, di awal memang tadi di belakang ya kita sempat bahas emang mesti punya goals sih. Jadi jadi goalsnya ketika saya keluar dan memilih jadi wirausaha itu apa kayak gitu kan. Kebetulan kemarin saya juga ngalamin di mana kayak shock culture ya. Jadi sebulan tuh shock culture. Jadi bener-bener sebulan tuh saya keluar dari rumah itu jam 7 pagi dan pulang itu saya nggak pernah melihat matahari terbenam. Oke. Jadi pulang tuh jam 10, jam 11, bahkan setengah 12 kayak gitu. Tidur juga hampir pagi kayak gitu. Bahkan sampai pagi. Tapi setelah itu memang aku rasa mungkin semua ngalamin ya. Mungkin yang dari karyawan jadi wirausaha. Terus habis itu yang saya lakukan adalah membuat pola. Jadi kalau sudah nentuin goals, kita memang harus membuat pola. Sebenarnya kita itu pengen seperti apa, makanya polanya dibuat, pola kerjanya. Setidaknya pola kerja kita kayak gitu. Nah nanti ketika pola kerja kita kebentuk, kita juga akan cepet kalau kita punya karyawan ini harus seperti apa, ini settingannya gimana, ini mesti taruh di mana kayak gitu. Nah dan yang berbeda lagi adalah mungkin berpikir lebih cepat ya. Kecepatan pengambilan keputusan itu juga penting. Karena mungkin ya kalau waktu dulu saya sebagai karyawan, saya masih ada jeda waktu untuk membuat keputusan. Itu masih ada toleransi lah. Karena mungkin perusahaannya sudah settle ya gitu ya. Iya, dan kayaknya kalau misal ada miss itu safety net itu banyak. Iya, Ini benar kan? benar. Kalau di wirausaha Anda tidak memutuskan, Anda tidak berjalan, anggapnya kayak gitu. Atau bahkan worst case bisa jadi malah Anda tidak memutuskan chaos gitu. Jadi itu yang cepat bahas. Ada perbedaan juga. Saya sempat ngalamin jadi sempat ngobrol-ngobrol sama saya masih keep kontak ya sama staff saya yang di perusahaan yang lama sama teman-teman. Ketika ngobrolin satu case gitu ya, saya sampai sekarang jadi kayak, oh iya ya, ini dalam jatuh 1 minggu itu masih sama case-nya gitu. Sedangkan kalau kita di teman-teman yang wirausaha, hari ini sama besok itu udah beda. Beda tantangan, beda masalah. Iya bener, jadi kayak oh iya, jadi emang dulu ternyata saya seperti ini gitu loh. Ya nggak salah juga, karena kan memang kalau semakin settle perusahaan, semakin besar perusahaan, kalau posisinya seperti saat saya sekarang jadi wirausaha yang baru semisal, mau cepet buat keputusan itu juga bahaya. Karena kan kalau di sebuah perusahaan yang besar kan dari satu titik ini ke bawah ini ada ribuan orang. Nah kalau semisal dibuat set, nah, yang bawah kan kocar-kacir kan gitu. Itu bedanya. Kalau saat ini sedangkan di usaha sendiri kan tidak terlalu banyak orang Mas Ian. Otomatis ya memang harus seperti itu, harus cepat ngambil keputusannya. Apalagi ya beda sih memang. Beda sih. Iya, tapi ini tadi yang saya garis bawahi ya, bahwa kita harus tahu tujuan kita apa gitu kan ya. Ada orang-orang yang bekerja di bidang konsultan gini, bidang konsultasi manajemen yang mungkin tujuannya untuk income ya, itu bisa mendapatkan ratusan juta dalam 1 bulan. Tapi nggak pernah lihat matahari terbit dan nggak pernah lihat matahari terbenam. bisa jadi gitu. Nah kalau Kak Seprido ini memilihnya apa? Yang mana? Yang mana gitu? Iya, kalau saya sih sebenarnya memilihnya memang nggak di sana ya, maksudnya nggak yang
yang benar-benar orientasinya kepada sepenuhnya tentang uang ya atau pendapatan, enggak. Tapi memang saya memilih, saya punya waktu saya. Oke. Waktu saya. Pribadi dan waktu bersama keluarga. Betul itu. Gitu. Jadi ya memang kalau dibilang lo kan bisa lebih. Ya kalau saya oke lah, saya bisa lebih kayak gini tapi balik lagi ya, maksudnya kan ya ukuran orang beda-beda ya. Ukuran bahagianya kan beda. Iya. Nah, ya saya sih memilih enggak gitu loh. Bener, Saya memilih income yang buat saya enough gitu. Ini enough, tapi secara saya keluarga juga bisa sering ketemu istri, karena istri saya kan juga shift ya kerjanya. Jadi saya bisa selalu ketemu dia kalau dia sedang libur kayak gitu. Oke. Jadi memang tergantung tujuannya. Kalau memang tujuannya materi gitu ya boleh diatur pola kerjanya kayak gimana, tapi kalau tujuannya yang lain ya diatur tersendiri. Benar-benar tergantung tujuan, dan berarti kita harus tahu tujuan kita apa. Benar, memang harus. Jadi memang harus ada settingnya, harus settingannya tuh. Itu kayaknya lebih penting daripada kita ini ya, apa namanya, duitnya berapa sih atau waktunya kita dapat berapa sih, tapi yang lebih penting adalah tahu dulu maunya apa. Betul. Jadi memang goals-nya itu harus paham bener. Karena juga itu juga pengaruh kita, pertimbangan kita dalam hal kayak nanti dealing dengan klien ya. Semisal saya klien. Ada klien yang aku pengennya gini nilainya gede gitu ya. Ketika tak pikirin, wah ini bener-bener nguras waktu saya banget nih. Gitu kan, semisal kayak gitu. Worth it nggak? Dengan waktu saya yang hilang dengan keluarga. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan akhirnya kayak gitu loh. Asal tahu goalnya apa. Benar, yes. Goalsnya apa kayak gitu. Ternyata seru juga ya dunia akuntansi. Oh seru. Seru. Kalau saya dulu itu mengira bahwa akuntansi itu yaitu akan ngeduh di meja terus ngerjain tiap hari urusannya sama angka-angka mulu. Iya, ternyata enggak juga. Bisa luas banget. Lah kalau gitu, tapi luas tapi butuh spesifik. Menurut saya juga butuh specific requirements gitu untuk orang-orang bisa survive di dunia akuntansi. Kira-kira kalau menurut Kak Seprido, siapa aja sih yang kira-kira bisa ngambil itu jurusan akuntansi? Oke, siapa yang bisa mengambil jurusan akuntansi? Ya sebenarnya semua bisa. Semua bisa. Nah, asal kayaknya gitu. Saya merasa bahwa ini panjang pun. Asalnya itu banyak. Iya, kita nggak usah ini ya, saya nggak akan mencontohkan siapapun ya. Saya sendiri aja lah. Saya orang yang sebenarnya nggak suka akuntansi, ya kan. Terus nggak punya background akuntansi sama sekali, ya kan. Sukanya bisnis tapi masuk akuntansi, ya kan. Artinya saya bisa masuk akuntansi, bisa kayak gitu. Nah, cuman ya itu di dalam perjalanannya ya memang butuh effort, butuh effort, tenaga yang lebih untuk belajar gitu loh. Yang tadi saya contohkan sesimpel tadi lah, mungkin orang belajar akuntansi kalau memang udah dasarnya ada dasar akuntansi, mungkin sekali lihat langsung paham. Saya butuh effort mungkin 4-5 kali lebih dari mereka kan kayak gitu. Ya itu harus kita lakukan kayak gitu loh. Itu. Terus yang kedua sih pasti teman-teman yang memang tertarik akuntansi ya. Memang dari awal emang saya suka akuntansi kayak gitu. Ya monggo silakan gitu loh. Memang belajar di dunia akuntansi. Itu sih kalau semisal masalah ini ya, mau jurusan akuntansi itu siapa kayak gitu ya, itu sih. Tapi ada lagi nggak? Misalnya kan kalau kita ngelamar kerjaan nih ya kan ada tulisannya harus dari jurusan ini, jurusan itu, punya IPK segini, terus mampu bekerja di bawah tekanan. Nah ini yang tidak ada di raport ini ya. Apa aja ini syaratnya untuk bisa ini mungkin arahnya kayak gini ya. Mungkin arahnya gimana sih menjadi seorang professional accountant. Ya kayak gitu ya. Jadi gimana sih Anda bisa diterima sebagai seorang akuntan kayak gitu ya mungkin di sana. Kalau di sana sih ini jadi saya belakangan juga sempat beberapa kali ini ya rekrutmen orang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin apakah susah masukin akuntansi ya, sebenarnya
malah akuntansi itu banyak buka lowongan gitu, karena hampir semisal nih di satu perusahaan tuh ada finance tuh rata-rata orang accounting, accounting sendiri rata-rata orang accounting kan gitu, terus internal audit accounting, public accountant accounting, ya kan. Nah nanti ada konsultan pajak accounting. Bagian penerimaan mahasiswa barunya di Macung juga orang akuntansi. Nah, jadi banyak bener. Jadi memang banyak pintunya itu dibuka. Tapi kalau dibilang mana yang recommended gitu ya buat seorang perusahaan. Nah itu yang sebenarnya beberapa belakangan saya jadi PR sih. Saya PR-nya gini. Biasanya kalau saya melihat rekrutmen, yang pertama yang memang saya pikirkan dulu itu adalah hard skill-nya dulu. Oke, hard skill itu sesuatu hal yang basic yang itu memang harus paham. Tapi tergantung perusahaannya juga gitu loh. Tapi kalau saya di perusahaan yang lama itu pasti basic di setidaknya dia memenuhi 85% hard skill yang saya standarkan. Gitu. Nah, standar hard skill ini seperti apa? Ya, hard skill yang memang benar-benar itu tentang accounting gitu, yang itu berhubungan dengan pekerjaannya. Kayak gitu. Kalau semisal kayak saya di operation development, karena kita juga sering ngolah data dan sebagainya, maka secara kualitas menggunakan kayak Excel atau apa itu juga harus bagus. Terus logical thinkingnya juga harus bagus. Karena apa? Bikin laporan, adanya laporan A, B, C, D. Terus bosnya minta laporan Z. Nah, bagaimana mengolah laporan A, B, C, D, E menjadi laporan Z? Nah, itu kan harus kita olah sendiri. Nah, otomatis butuh logical thinking yang bagus, kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi, hard skill yang memang distandarkan. Nah, selanjutnya yang ini kemarin jadi bahasan menarik nih, masalah generasi. Masalah generasi. Jadi gini, saat ini tuh hampir perusahaan-perusahaan yang gede itu masih ada yang paling atas di jajaran manajer ke atas itu rata-rata masih generasi apa generasi nih? Tahun 70-an lah. Baby boomer, bukan ya di atas. Itu bukan. Di bawahnya baby boomer sebelum milenial. Betul. Apa ya namanya? Saya tahu apa? Y ya? Kayak Iya, Y kayaknya. Jadi di sana ada generasi tahun 70-an, sedangkan teman-teman yang masuk ini generasi 2000. Yang itu gapnya sangat timpang. Dan budaya kerja bahkan ya, pakai baju aja itu sudah timpang. Itu budaya pakai baju aja sudah timpang, dan itu biasanya jadi masalah juga gitu. Iya. Apalagi kalau di perusahaan ya. Nah, ya kan itu bisa jadi masalah itu padahal cuman urusan baju gitu loh. Nggak ada hubungan sama kerja, tapi itu ternyata juga berdampak dengan budaya kerja gitu loh. Nah, sedangkan di sebuah perusahaan itu kan sudah kebawa budaya kerja tahun 70-an nih. Orang-orang tahun 70-an sampai tahun 2000-an. Otomatis apakah itu baik kalau misal dari generasi 70 jadi 2000 kita langsung ubah? Nggak bagus. Nggak bagus juga, karena apa? Itu kayak kita itu membalikkan telapak tangan gitu loh. Ya otomatis bisa jadi yang 2000 ya di skip lah. Karena bisa jadi malah ngerusak budaya nih kayak gitu. Jadi gitu. Gimana dong anak-anak 2000-an survive-nya gimana? Nah, survive-nya gini, survive-nya yang paling terpenting itu adalah adaptasi. Adaptasi. Ini yang paling penting, kunci. Jadi mereka harus cepat beradaptasi, baik itu secara budaya pekerjaan dan budaya kerja. Tapi ini sekali lagi kalau emang dia mau ya. Kalau dia memang mau masuk ke perusahaan gede, that's what you have to do. Adapt. Yes. Iya kan? Adaptasi itu penting, itu paling penting. Jadi itu karena gini simpelnya ya. Walaupun Anda hard skill-nya bagus, tapi ketika Anda tidak bisa beradaptasi dengan budaya lingkungan pekerjaan, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kayak gitu loh. Itu nggak bisa gitu. Jadi kadang saya ngeliat anak sekarang kan banyak yang berpikir ya udahlah kan pokoknya saya ahli di sini ya saya akan bisa diterima dimanapun yang memang butuh itu. Nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu gitu.
Kalau bahasanya di kantor kami itu gitu. Nggak gitu juga. Nggak sesimpel itu gitu kan. Karena memang ada budaya yang sudah terbentuk, sedangkan kita masuk otomatis ya mungkin memang tetap ya perusahaan pasti bertumbuh gitu ya. Budaya juga akan bertumbuh, tapi bukan berarti kita membalikkan telapak tangan di mana budaya lama langsung dibalik dengan budaya baru kayak gitu. Itu juga nggak bisa gitu loh. Nah, otomatis kita semua itu harus cepat adaptasi kayak gitu. Adaptasi di dalam pekerjaannya, adaptasi dengan lingkungannya. Dua hal itu yang penting. Adaptasi dengan pekerjaan, adaptasi dengan lingkungan. Itu tadi karakter pertama ya, karakter pertama yang penting the ya. First and foremost gitu. Benar. Yang paling penting. Ada lagi nggak yang harus dimiliki nih sama orang-orang yang ingin thriving, bukan cuman bertahan tapi thriving gitu di bidang akuntansi. Yang kedua di bidang akuntansi itu ngikutin nggak sih ya kalau Mbak Nina ya? Dulu ya di Instagram nih ya, di Instagram. Apa nih? Di Instagram dulu itu kan ada kita itu story kalau nggak salah bisa 1 menit kalau nggak salah di post. Itu kan bisa 1 menit. Terus habis itu kita sekarang ke TikTok cuman berapa detik. Dan semakin kesini itu semakin pendek. Nah, itu apa? Fokus span gitu ya? Iya. Dan ternyata itu kan mereka buat karena mengikuti generasi. Iya, karena kan? Kita butuh kebaruan kalau saya ngikuti beberapa podcast gitu ya. Benar, jadi memang anak-anak sekarang punya kecenderungan fokusnya itu tidak bisa bertahan lama. Gitu. Ya karena yang tersedia pilihannya bagi mereka itu ya yang cepat ganti. Benar. Dan juga disediakan masalahnya. Benar. Kan juga dan disediakan trending, gitu. Nah, itu ketika itu di akuntansi, zong. Zong. Karena gini, di akuntansi ini kan kita berhubungan dengan data ya. Kita banyak berhubungan dengan data dan dituntut kita itu teliti, detail dan sebagainya. Kritis pula gitu. Otomatis itu nggak bisa yang kita hanya melihat yang itu sebatas 5 detik untuk membuat transaksi kayak gitu. Jadi itu nggak bisa. Walaupun dengan teknologi yang kekinian pun. Gitu. Karena balik lah ya, kita ngomongin accounting ini jangan cuman nginput data, tapi sampai analisa data, bahkan konsep data kayak gitu konsep. Gitu ya, makanya untuk kesana itu memang butuh fokus yang tinggi gitu loh. Butuh fokus yang tinggi. Jadi simpelnya saya yang orang sanguin kan fokusnya juga rendah ya Bu ya. Saya orang sanguinnya fokusnya juga termasuk golongan rendah, itu juga harus diperas gitu. Harus dimusuhi itu. Harus diperas itu. Jadi memang mau nggak mau ya emang harus belajar untuk fokus yang lebih panjang kayak gitu. Itu lagi. Ada lagi mungkin? Itu kalau di accounting yang mungkin yang paling yang penting juga ini juga buat pengembangan yang tadi sih mau belajar. Gitu. Jadi mau jangan belajar. Kayak pakai kacamata kuda. Aku akuntansi pokoknya cuma mau ngitung. Nah. Akuntansi kacamatanya cuma akuntansi, jangan. Itu. Malah kalau sekarang itu sifatnya sekarang itu kita berita gampang dan sebenarnya dari sekarang itu kita diajarin untuk memiliki kalau orang bilang tuh eagle eye ya. Kalau di dunia sepak bola eagle eye. Jadi kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Iya, dari atas sudut pandang lebih luas. Jadi meskipun jadi accounting jangan pakai kacamata kuda tapi pakai eagle eye. Gitu. Baik. Itu tadi mungkin kalau boleh disimpulkan itu adalah saran dan tips dari seorang Kak Seprido ini untuk teman-teman yang mau masuk akuntansi gitu. Iya, benar. Nah, ini saya mau pertanyaan terakhir ini untuk menutup podcast kita episode ini. Kira-kira nih Kak Seprido, apa sih yang dulu pernah dialami Kak Seprido ini di Macung yang membuat Kak Seprido tuh sekarang menjadi pribadi yang sekarang gitu? Wah, ini bisa sehari nih ya cerita. Durasi gimana? Aman? Oh enggak? Enggak aman, durasi udah enggak aman. Jadi sebenarnya kalau apa sih yang membentuk saya sekarang itu budaya sih. Yang tadi yang di awal saya bilang ya, teman-teman dengan pola pikir yang buat saya teman-teman saya di Macung tuh open minded,
Terus mereka budayanya juga memang budaya yang membuat saya mendorong bisa menjadi seorang entrepreneur. Kayak gitu. Budaya yang apa ya, cepat, menarik. Terus saya masih ingat banget waktu pertama kali masuk Macung, hanya sebatas gara-gara kuis kecil itu yang 10% ya kan, dari 10 diambil 8 padahal ya, tapi ketika saya masuk kelas semuanya belajar. Jadi kayak itu buat saya wow. Untuk seorang Sanguin ini masuk kelas yang semuanya belajar adalah wow. Ya itu mungkin kebetulan di kelas saya, tapi itu budaya yang apa itu budaya apa ya, istilahnya kompetitif ya, kompetitif yang sehat tapi ya. Iya, benar-benar sehat, dan itu sampai sekarang tuh melekat gitu loh. Itu juga yang mendorong saya, kenapa saya mau memusuhi diri saya sendiri. Kami sebagai universitas mendorong Anda untuk memusuhi diri sendiri. Ngomongnya bersenyum tadi. Kalau dulu kan seingat saya ya, mengikuti perjalanan teman-teman yang awal-awal di Macung itu ada yang namanya CBDC. Character Building Development Program ya, pembinaan karakter. Mungkin bagi anak-anak sekarang, foto iku gitu kan, atau nggak penting? Penting nggak sih Kak? Ternyata penting. Dulu mungkin penting apa penting banget? Ternyata penting banget. Penting banget. Apalagi banyak hal ya. Yang pertama dari saya contoh satu mata kuliah yang saya menarik itu juga di mana kita nggak tahu sekarang masih nggak ya, yang kita kalau pelajaran agama itu sama-sama itu kebawa sampai kita hampir semua teman-teman, sampai kita sekarang di luar itu kita benar-benar bisa saling menghormati. Gara-gara itu menarik itu. Ya, yang kedua CBDC yang dari 1, 2, 3 sampai berapa dulu ya waktu itu? 5 atau 4 ya? 4 atau 5? Iya, kalau saya nggak inget, kayak saya nggak lupa itu 5 atau 6 lah CBDC. Benar, itu namanya beda sekarang, tapi programnya masih kira-kira sama. Nah, itu dulu buat kita kan itu kayak program yang membosankan. Iya, serius. Tapi program yang membosankan. Tapi ketika kita bekerja itu ternyata dulu itu yang kita bosen ya toh. Dulu ada juga ini kan yang tiap hari Jumat sore Krida ya dulu itu. Sekarang namanya Krida mungkin. Krida. Kalau dulu itu namanya ini loh, Spirit of Excellence. Spirit of Excellence. SOE itu. Ya, itu. Sekarang kami usahakan untuk ada lagi sebulan sekali. Nah, itu dulu itu kan bosan banget ya. Kita dicekokin gitu ya tiap Jumat gitu. Terus habis itu ada CBDC yang buat pengembangan karakter dan sebagainya, itu kayak apa sih ini gitu deh. Tapi setelah kita keluar kita ternyata ini gitu manfaatnya ya. Ternyata bermanfaat banget ya Kak. Banget karena itu yang bantu saya, termasuk bantu saya buat adaptif, buat gimana sih belajar adaptasi dengan orang-orang yang generasinya sangat jauh berbeda. Itu di situ juga. Jadi gitu. Jangan takut ya sama pembinaan karakter ya, atau ya pendidikan karakter. Sebenarnya nggak perlu takut. Bukan takut atau kadang itu ada gitu yang nggak ada, jangan di Macung ada pembinaan pendidikan karakter yang nggak tahu buat apa gitu, atau buat bosen gitu. Ya mungkin Anda yang sekarang belajar itu mungkin bosen seperti saya dulu, tapi one day ketika Anda sudah kerja as a professional ataupun Anda wirausahawan, Anda akan ngerti banget itu manfaatnya apa. Ngerti banget. Gitu ya. O-nya itu di belakang udah pokoknya. Iya. Gitu. Jadi itu penting, benar. Itu banyak sih kan, kita ada 12 karakter macam. Yes, 12 nilai. Itu masih sampai sekarang. Nah, masih. itu kepake. Itu kepake gitu. Iya, karena tadi yang saya catat itu ada apa aja tadi ya, nilai-nilai gigih. Adaptif. Terus ada adaptif itu namanya nanti beda. Enggak itu ya, tapi itu ada meritokrasi gitu, itu sangat ternyata sangat berguna ya. Sangat. Karena malah sebenarnya
kalau kita ngomongin bagaimana Anda bertahan di luar, nanti itu sebenarnya 80% itu soft skill Anda. Oke, 80% soft skill. Anda, benar. Oke. Karena yang menunjukkan integritas itu di sana. Yes, oke. Integritas Anda itu dinilai dari soft skill Anda dulu, baru hard skillnya. Sip. On that note, baik, dengan demikian, terima kasih banyak Kak Sefrido untuk insight-nya buat kita semua hari ini. Saya yakin bahwa teman-teman ini pembicaraan kita juga sangat bermanfaat gitu ya buat teman-teman yang mendengarkan dan mungkin yang lagi menimbang-nimbang masuk akuntansi nggak ya, atau bahkan masuk macung nggak ya gitu. Mungkin berguna gitu ya untuk memberikan teman-teman semua pertimbangan. Iya, gitu. masuk dong. Akuntansi macung. Nah, kalau misalnya nih ada pertanyaan Kak Sefrido, kalau saya mau masuk akuntansi, kira-kira prospek kerjanya yang lebih lagi selain di perusahaan atau di konsultan atau usaha sendiri kayak gimana, atau mau komen, mau apa segala macam, boleh silakan. Podcast ini di-upload di YouTube, di Spotify, di Instagram gitu juga ada, banyak banget channelnya yang kita buka. Teman-teman bisa kasih kita komentar, bisa kasih kita masukan, pertanyaan gitu boleh. Nanti kita akan arahkan pertanyaan dari teman-teman yang tentang topik hari ini ke Kak Sefrido. Begitu ya. Okay. Mau kan ya, awas lo kalau nggak mau lo disertai dengan ancaman. Baiklah gitu. Oke, terima kasih banyak karena sudah menyimak ya. Nanti masukannya boleh dikirim di kolom komentar atau dikirimkan ke email ke humas@macung.ac.id. Gitu ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Terima kasih Kak Sefrido karena sudah berbagi dengan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di edisi podcast kita selanjutnya. Dadah.